Kemarin kita sudah membahas bab Toharoh pasal yang ke-1, yaitu tentang macam-macam air dan hukum-hukumnya. Dan sekarang kita akan membahas pasal yang kedua, yaitu tentang istinja atau cebok, maksudnya bersuci. Istinja itu wajib hukumnya setelah buang air besar maupun kecil. Dengan kata lain, setelah buang air besar ataupun kecil, wajib hukumnya beristinja. Wajib itu apa artinya? Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Jadi kalau habis buang air besar ataupun kecil, kita beristinja berarti mendapatkan pahala. Tapi kalau habis buang air besar ataupun kecil, kok kita nggak mau bersuci, nggak mau beristinja, berarti berdosa karena wajib itu hukumnya. Dan beristinja itu harus dengan air mutlak. Kemarin pada pasal yang ke-1 sudah kita bahas macam-macam air, apa itu air artinya mutlak, apa itu artinya musammas, apa itu artinya mustakmal, apa itu artinya mutanajis. Sekali lagi, beristinja itu harus dengan air mutlak. Kalau misalnya kok lupa macam-macam air, artinya apa, hukumnya apa, ya silakan dibuka kembali, disimak kembali yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian misalnya ada yang bertanya, boleh tidak beristinja dengan air nomor 4, yaitu air mutanajis? Jawabnya ya tidak boleh. Lah mengapa? Ya karena air mutanajis itu hukumnya najis, jadi nggak boleh untuk bersuci. Setelah buang air itu kan sama dengan kita ini terkena najis. Bagaimana bisa menghilangkan najis dengan air yang terkena najis? Jadi sekali lagi bahwa beristinja itu harus dengan air mutlak. Memang masalah air ini banyak di antara kita yang belum memahaminya. Maka dari itu kita belajar untuk memahaminya. Memang pada hakikatnya juga bahwa semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi itu hukumnya bisa untuk bersuci. Tapi jika air tersebut kita ambil lalu kita jemur di panas matahari dengan wadah yang terbuat dari logam misalnya, maka air itu menjadi air musammas. Jika air satu ember yang sudah untuk berwudu dengan memasukkan anggota wudu atau terkena cipratannya, maka air itu menjadi air mustakmal. Keterangan ini ada di kitab-kitab fikih, diantaranya kitab yang I'anatul Talibin. Jika air dalam ember lalu ditaruh di lantai kamar mandi, kemudian kena cipratan saat kencing atau terkena najis, misalnya kejatuhan tai cecak, maka air ini menjadi air mutanajis. Itulah pentingnya kita ini mengerti masalah macam-macam air dan hukum-hukumnya. Ya seperti dalam masalah istinja ini, beristinja hanya boleh dengan air mutlak. Ini pembahasan
Bab toharo pasal yang kedua. Pasal yang ketiga tentang wudhu, tentang macam-macam najis. Yang keempat tentang wudhu. Yang kelima tentang mandi wajib. Insya Allah kita lanjutkan di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab.